Oke, sebelumnya kenalkan nama saya Faisal Surya Saputra dari Learning Paths AI Engineer DCN Telkom University Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan ide atau solusi saya terkait Learning Paths yang saya ambil. Di sini saya eh, menyarankan ide di mana di sini mengimplementasikan RAG untuk efisiensi informasi untuk masalah silo informasi. Oke, next. Nah, jadi di sini eh, karyawan itu sejumlah besar karyawan itu bergulat dengan sejumlah besar dokumen digital yang tidak terstruktur, baik itu SOP, notulen dari rapat-rapat atau laporan-laporan yang lainnya, yang mana eh, file itu biasanya tersebar di berbagai platform seperti Google Drive, Notion, atau server lokal dari organisasi atau suatu perusahaan. Nah, rata-rata karyawan itu menghabiskan sekitar 20% dari jam kerja mereka hanya untuk mencari informasi file tersebut. Itu dilansir oleh McKinsey Global Institute, di mana pencarian kata kunci yang tradisional seringkali gagal memahami nuansa kontekstual dari query, di mana menyebabkan inefisiensi dan frustasi dari pengguna yang sangat signifikan. Oke, jadi di sini solusinya itu ada RAG atau Retrieval Augmented Generation. Jadi RAG itu sendiri adalah teknik inovatif yang memberdayakan Large Language Model atau LLM untuk mengambil data yang relevan dari basis pengetahuan eksternal, khususnya data internal perusahaan sebelum merumuskannya ke suatu respons. Jadi untuk pendekatannya ini secara signifikan itu mengurangi resiko AI halusinasi dan memastikan bahwa jawaban yang dihasilkan itu sangat akurat dan relevan secara kontekstual dengan informasi kepemilikan suatu perusahaan. Nah, untuk arsitektur teknisnya di sini ada cara kerja RAG itu terbagi dari tiga tahap prosesan. Jadi yang pertama itu ada pemasukan, terus ada pengambilan, terus ada juga generasi. Jadi di sini RAG itu secara cermat terstruktur, di mana memastikan siklus pengambilan dan generasi informasi yang mulus dan cerdas. Oke, untuk tahap satunya itu ada ingestion atau mentransformasi data menjadi suatu pengetahuan. Pertama itu ada pemrosesan dokumen. Di sini dokumen teks tidak terstruktur itu dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Terus ada vector embeddings. Setiap bagian teks diubah menjadi representasi numerik dimensi tinggi, menangkap makna semantiknya. Terus ada penyimpanan database vektor, di mana vektor embedding sini kemudian disimpan dalam database vektor khusus yang dioptimalkan untuk mencari kesamaan yang cepat. Tahap 2 itu ada retrieval, menemukan informasi paling relevan. Oke, di sana tuh di retrieval tuh ada pemrosesan query pengguna. Jadi ketika pengguna mengirimkan query, juga mengubah query tersebut menjadi vector embeddings. Terus ada pencarian semantik. Semantik sistem melakukan pencarian semantik dalam database vektor untuk mengidentifikasi bagian dokumen yang embeddings-nya paling mirip dan embeddings query. Terus ada ekstraksi kontekstual, cuplikan dokumen teratas yang paling mirip secara semantik diambil. Untuk tahap 3 ada generasi atau perangkai jawaban cerdas, di mana augmentasi kontekstual itu cuplikan dokumen yang diambil diteruskan ke LLM sebagai konteks tambahan di samping pertanyaan asli pengguna. Terus jawaban cerdas LLM kemudian menggunakan konteks yang diperkaya ini untuk merumuskan jawaban yang alami, komprehensif, dan akurat seperti manusia. Terus ada referensi, di mana jawaban dapat dilengkapi dengan referensi langsung ke dokumen sumber untuk verifikasi. Oke, untuk teknologi yang digunakan itu eh, ada orkestrasi, di mana sini memanfaatkan LangChain atau lama indeks untuk menghubungkan dan mengelola semua komponen RAG dengan lancar. Terus ada basis data vektor.
Di sini menggunakan Pinison atau ChromaDB untuk penyimpanan dan pengambilan vektor embeddings-nya. Terus ada model bahasa LLM-nya di sini bisa integrate sama GPT-4 atau Llama 3 karena Llama 3 gratis. Terus untuk UI-nya atau antarmuka dari usernya itu membangun eh, menggunakan Streamlit karena itu tadi karena gratis juga. Untuk dari sisi bisnisnya eh, ada manfaatnya juga. Jadi pertama meningkatkan efisiensi waktu di mana mengurangi waktu pencarian informasi dari rata-rata 15 menit menjadi hanya beberapa sekian detik secara signifikan meningkatkan produktivitas. Terus akurasi dan keandalan. Jawaban yang dihasilkan dari AI itu selalu didukung dengan referensi ke dokumen internal asli. Jadi meningkatkan kepercayaan dan akurasi dari hasil AI-nya. Terus orientasi yang dipercepat. Jadi untuk karyawan baru dapat belajar secara mandiri dengan mengajukan pertanyaan ke sistem, mengurangi beban staf untuk mempercepat integrasi. Jadi untuk kesimpulannya tuh RAG di sini adalah sebagai bridge atau jembatan menjembatani masa depan dengan data suatu perusahaan. Sebagai AI engineer, di sini perannya itu melakukan pelatihan model ini tentang membangun sistem yang memecahkan tentang bisnis secara nyata, di mana RAG itu mengubah dokumen perusahaan yang statis menjadi asisten cerdas yang interaktif, membuat informasi mudah diakses, akurat, dan dapat ditinjak lanjuti. Jadi RAG itu bukan hanya sebuah teknologi, jadi sebagai jembatan masa depan dari manajemen informasi yang efisien di dalam suatu perusahaan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.